Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Muhammad Ramdan, NPM 1906049. Di sini saya akan coba memaparkan materi tentang zakat, di mana materi tentang zakat ini merupakan lanjutan dari materi sholat dan zakat yang telah dijelaskan di minggu sebelumnya. Langsung saja kita akan lanjut ke penjelasan yang pertama tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa dari kata jaka yujakit tayatan jakatan yang artinya suci dan subur. Menurut istilah syara ialah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah yang wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai pembersih. Oleh karena itu, hukum berzakat adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang, bagi orang yang mampu. Tujuan zakat sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jadi, tujuan dakwah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat guna membersihkan dan menyucikan jiwa serta dapat menumbuhkan jiwa yang tentram dan supaya harta mereka tidak kotor karena harta titipan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 19 yang artinya pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kaum muslimin semuanya ijma tentang kewajiban zakat. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, padahal ia mengetahui tentang wajibnya, maka dia kafir. Dan barang siapa yang enggan membayar zakat, namun tetap mengakui kewajibannya, maka dia telah berdosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada pemilik emas maupun perak yang enggan membayar zakatnya, kecuali pada hari kiamat. Akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lalu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrika di dahi, lambung, dan juga punggungnya. Setiap kali menjadi dingin, maka diulangi lagi dalam sehari yang lamanya 50.000 tahun sampai diputuskan masalah di kalangan manusia. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang enggan itu, wajib diambil zakatnya secara faksa oleh pemerintah Islam, ditambah dengan separuh hartanya diambil juga sebagai hukuman buatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan barang siapa yang enggan berzakat, maka kami akan mengambilnya beserta separuh hartanya, sebagai perintah keras di antara perintah-perintah Tuhan kami. Hasan, hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ahmad. Jika sekelompok orang enggan membayar zakat, padahal mereka meyakini wajibnya dan mereka memiliki kekuatan, maka diperangi oleh pemerintah hingga mereka mau membayar zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia pernah berkata, demi Allah, jika mereka tetap enggan membayar zakat unta yang mereka bayar dahulu kepada Rasulullah SAW, tentu aku akan memerangi mereka. Hadis riwayat Bukhari. Untuk materi yang selanjutnya ada macam-macam zakat. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim, berupa makanan pokok sehari-hari sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter dan dilaksanakan pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat An-Nisa ayat 77. Ada 5 hukum waktu pelaksanaan zakat fitrah. Pertama, wajib ketika membayar zakat fitrah terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Kedua, diperbolehkan membayar zakat fitrah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ketiga, sunnah ketika sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri. Keempat, makruh ketika membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Kelima, haram ketika membayar zakat fitrah sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih diri bagi orang yang melakukan puasa dari segala bentuk perbuatan atau perkataan yang sia-sia atau yang kotor, dan juga sebagai bentuk makanan terhadap orang-orang miskin. Maka, siapa saja yang melakukan membayar zakat fitrah tersebut setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, tidak lain itu hanyalah sebagian dari sedekah seperti biasanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Hukum zakat fitrah. Melaksanakan pembayaran zakat fitrah ini, hukumnya adalah wajib bagi siapapun, baik laki-laki, perempuan, muda, tua, merdeka, ataupun sahaya. Bahkan, seorang bayi yang lahirnya di malam terakhir bulan Ramadan juga sudah terkena hukum wajib untuk membayar zakat fitrah. Seperti yang dijelaskan pada hadis sebelumnya, bahwa apapun yang kita bayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sebuah sedekah saja. Rukun-rukun zakat fitrah. Yang pertama ada niat, yang kedua ada mujaki atau orang yang melaksanakan zakat, yang ketiga mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yang keempat adalah sesuatu yang dizakatkan. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Orang yang wajib zakat fitrah punya syarat-syaratnya tertentu. Untuk yang pertama, muslim. Yang kedua, masih mempunyai simpanan makanan yang lebih untuk dirinya sendiri dan keluarganya sampai pada waktu hari raya Idul Fitri datang. Yang ketiga, orang yang masih hidup sampai waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan, termasuk bayi yang baru lahir. Adapun bayi yang dilahirkan pada waktu malam Idul Fitri sudah tidak terkena wajib zakat. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Seperti keterangan di atas, bahwa zakat fitrah ini dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan. Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah di sini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada waktu yang diperbolehkan atau mubah. Waktu ini diawali dari hari pertama hingga batas akhir bulan Ramadan. Yang kedua ada waktu yang wajib. Waktu wajib ini adalah mengeluarkan zakat fitrah ketika matahari sudah terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga ada waktu afdol. Waktu afdol ini dilaksanakan ketika selesai melaksanakan sholat subuh sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Keempat ada waktu makruh, yakni mengeluarkan zakat fitrah sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada waktu hari raya tersebut. Yang keempat, waktu yang haram. Waktu yang mana pengeluarnya dilakukan setelah terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Manfaat dari zakat fitrah. Zakat fitrah ini tentu sangatlah bermanfaat, baik bagi diri kita maupun orang lain yang membutuhkan zakat tersebut. Sebagian manfaat dari zakat fitrah tersebut adalah 1. Menghindarkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Kedua, mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Ketiga, tidak merasakan khawatir atas dirinya maupun harta yang dimilikinya, sehingga membuat orang menjadi hidup tenang. Keempat, mempererat persaudaraan satu sama lain. Cara perhitungan zakat fitrah. Zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter dikali harga beras per liter. Contoh, harga beras per liter saat ini adalah Rp10.000. Maka zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang sama dengan 2,5 kg dikali harga beras per kilogram. Sekian materi yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan ataupun diteruskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.